Selamat siang, perkenalkan saya Yeska Pratama dari kelas 12 RPLC, nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas basis data saya. Yang pertama, yaitu pengertian basis data. Secara umum, basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang. Sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Sebagai suatu kesatuan, maka pengertian basis data atau bisa disebut database yaitu kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Yang kedua, yaitu pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data, ini bisa digunakan untuk banyak keperluan dan pengontrolannya juga sangat mudah dilakukan dan membutuhkan satu tempat saja. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang keempat, yaitu keakuratan atau akurensi. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antar data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang kelima yaitu ketersediaan atau availability. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan, dan bisa kita simpan di tempat yang lain. Yang keenam yaitu keamanan atau security. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Selain itu, basis data bisa diberikan password untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Yang ketujuh yaitu kebebasan data atau data independence. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Yang kedelapan yaitu user view. Basis data penyediaan pandangan yang berbeda untuk tiap-tiap pengguna. Contohnya, kita memiliki data-data dari perusahaan yang bergerak di bidang retail. Data bisa memiliki di barang, penjualan, dan pembelian. Sehingga ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut. Selanjutnya, kelemahan basis data. Yang pertama, lebih mahal, karena sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya secara berkala. Yang kedua, proses backup cukup makan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika melakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, maka bisa terjadi kerusakan. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarangan pengguna. Yang keempat, yaitu sistem lebih rumit, sehingga memerlukan orang ahli. Ini karena sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang bisa menanganinya. Selanjutnya yang ketiga, contoh penggunaan aplikasi basis data. Contohnya di bank, seperti pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Selanjutnya, bandara. Ini digunakan untuk pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Selain itu di universitas, pengelolaan pendaftaran dan alumni. Selain itu, di bidang penjualan, pengelolaan data customer, produk, dan penjualan.
Untuk di pabrik, ini digunakan untuk pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Dan lain-lain digunakan untuk aplikasi lainnya. Selanjutnya yang keempat, macam-macam aplikasi basis data. Contohnya yang pertama yaitu MySQL, kedua DB-Ever, ketiga Microsoft SQL Server, keempat PostgreSQL, kelima Apache Cassandra, keenam MariaDB, ketujuh Oracle Database, ke-8 MongoDB, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya yang kelima, pengertian ERD. Entity Relation Diagram juga dikenal sebagai ERD atau ER diagram atau model ER adalah jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. ERD berisi simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting, yaitu entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antara entitas-entitas. Selanjutnya, yang keenam, simbol ERD. Ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama entitas. Entitas adalah objek atau konsep yang ingin kita simpan informasinya. Entitas sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, entitas kuat, yaitu entitas yang tidak memiliki ketergantungan terhadap entitas lainnya, dapat berdiri sendiri. Yang kedua, yaitu entitas lemah, yaitu entitas yang memiliki ketergantungan terhadap entitas lain dalam sebuah relasi. Ini disimbolkan seperti persegi panjang untuk entitas kuat dan persegi panjang yang di dalamnya ada persegi panjang lagi sebagai entitas lemah. Jenis yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan bagian dari sebuah entitas yang mewakili data yang lebih spesifik. Atribut sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama atribut key, yaitu atribut yang jenis atribut kunci yang terdiri dari satu atau beberapa atribut yang dapat membedakan baris data dan bersifat unik. Yang kedua, atribut komposit, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa bagian yang dapat dipecah atau dapat dikatakan memiliki sub-atribut. Yang ketiga, yaitu atribut derivatif, suatu atribut yang tidak harus disimpan dalam database. Atribut sendiri disimbolkan seperti lingkaran. Dan jenis yang ketiga, yaitu relasi atau hubungan. Relasi digunakan untuk menghubungkan antara entitas yang memiliki keterkaitan. Dalam sebuah relasi selalu terjadi proses baru dan tentu menghasilkan suatu hal yang baru juga. Ini disimbolkan seperti pada gambar. Dan yang terakhir yaitu garis dan penghubung. Simbol garis dalam sebuah ERD memiliki fungsi yang penting, di mana sebagai penghubung antara entitas dengan relasi serta menunjukkan keterkaitan entitas satu dengan yang lainnya. Ini disimbolkan dengan garis lurus seperti pada gambar. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ERD sistem project saya selama PKL. Di sini ada tabel karyawan sebagai user di sistem ini. Di sini tabel karyawan bisa memilih data pada tabel kasir. Selanjutnya, tabel kasir sendiri memiliki tempat yang digunakan kasir untuk melakukan suatu transaksi. Setelah memilih kasir, maka kasir akan melakukan transaksi di tabel transaksi. Pada tabel transaksi, ini memiliki beberapa turunan tabel, yaitu yang pertama, tabel item. Tabel item digunakan untuk menyimpan data item pada saat transaksi. Yang kedua, yaitu tabel customer, yang digunakan untuk menyimpan data customer saat melakukan transaksi. Setelah itu, transaksi akan melakukan pembayaran pada tabel pembayaran. Tabel pembayaran memiliki beberapa tabel turunan. Yang pertama, tabel biaya lain, yang digunakan untuk menyimpan biaya tambahan saat transaksi, seperti ongkir dan lain-lain. Yang kedua, yaitu tabel non-cash,
Ini digunakan untuk melakukan pembayaran non-cash seperti bank. Dan yang ketiga yaitu tabel voucher yang digunakan untuk voucher yang akan digunakan saat melakukan transaksi atau pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka selanjutnya akan menuju tabel bukti. Tabel bukti sendiri memiliki tabel set print yang digunakan untuk setting saat melakukan print. Setelah selesai, maka akan menuju tabel close shift dengan tujuan menghitung jumlah setoran atau transaksi. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata maupun hal yang menyinggung, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.